Kendaraan taktis Bushmaster buatan Thales Australia merupakan suatu protected mobility vehicle yang cukup sukses di kelasnya dan diekspor setidaknya ke 8 negara. Bushmaster yang dikembangkan pada awal 1990-an oleh perusahaan Australia bernama Perry Engineering, dan pada 1996 hak atas kekayaan intelektual Bushmaster dibeli oleh firma Australian Defence Industry AD milik pemerintah Australia. Mampu membawa 9 penumpang dan 1 pengemudi, Bushmaster mengalami fase uji coba dalam operasi Interfleet di Timor Timur pada 1999, sebelum akhirnya terjun dalam operasi militer Australia di Irak dan Afghanistan pada dekade pertama abad ke-21. Di balik cerita sukses Bushmaster, terselip kisah keberhasilan Australia menarik investasi asing di sektor industri pertahanan karena pada tahun 1999 dibeli oleh Thales yang berasal dari Prancis dan berganti nama menjadi Thales Australia. Australia merupakan satu dari sedikit negara di kawasan Indo-Pasifik yang sukses dalam menarik investasi asing di sektor industri pertahanan. Tidak banyak negara di wilayah ini yang membuka pintu bagi investasi asing di sektor industri pertahanan, antara lain karena sektor ini dipandang strategis sekaligus sensitif. Indonesia tercatat sebagai negara yang baru saja membuka sektor industri pertahanan bagi investasi asing melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 sebagai turunan dari undang-undang itu, secara jelas disebutkan bahwa kepemilikan asing di sektor industri pertahanan dapat mencapai hingga 49% atau boleh lebih dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertahanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, di mana nasib industri pertahanan sangat tergantung pada belanja pemerintah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan. Kecilnya porsi belanja modal pada anggaran pertahanan dan kebijakan pembelian alutsista yang sering berubah-ubah membuat industri pertahanan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta, sangat jarang mendapatkan pesanan dengan jumlah besar, serta kepastian pembelian jangka panjang dari Kementerian Pertahanan. Akibatnya industri pertahanan nasional terhambat untuk dapat mengembangkan kemampuan produksi, sumber daya manusia hingga teknologi. Pada sisi lain, kapasitas modal dan finansial perusahaan-perusahaan pertahanan domestik masih terbatas sehingga mereka sangat mengharapkan pesanan dari Kementerian Pertahanan sebab mayoritas perusahaan tersebut tidak memiliki konsumen di luar negeri. Salah satu solusi untuk keluar dari permasalahan ini adalah perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia harus mencari mitra asing yang dapat membantu dari aspek permodalan, teknologi, dan promosi pasar. Dengan kata lain, industri pertahanan Indonesia harus mencari investor asing untuk dapat berkembang dan tidak bergantung pada pasar domestik saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan peluang bagi kemitraan antara perusahaan pertahanan asing dengan firma pertahanan domestik untuk membentuk joint venture atau JV. Di negara-negara lain, skema investasi asing dalam industri pertahanan melalui JV sudah lama terjadi. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan pertahanan kelas dunia seperti BAE, Thales, dan Raytheon telah sejak lama mendirikan BAE Australia, Thales Australia, dan Raytheon Australia. Kemudian ada Naval Group asal Prancis yang mendirikan Alexandria Naval for Maintenance and Industry (NMI) di Mesir dan Naval Group Support di Arab Saudi. Berikutnya Elbit System yang mendirikan Elbit System UK di Inggris hingga mengakuisisi beberapa perusahaan pertahanan di Brasil seperti Aero Electronica AL dan Ares. Apapun skema investasi asing yang ingin didapatkan, Indonesia harus terlebih dahulu mencari mitra negara dan perusahaan asing yang tepat. Salah satu cara mudah untuk menyeleksi adalah dengan memilih mitra yang paling bisa memberikan offset paling optimal, mulai dari transfer teknologi hingga produksi alutsista yang bisa dilakukan di Indonesia. Dalam beberapa program skema kerjasama ini sudah berhasil dilakukan oleh industri pertahanan Indonesia seperti pembelian Landing Platform Dock LPD dari Korea Selatan pada tahun 2000-an. Menjadi awal keberhasilan PT PAL Indonesia yang sekarang sudah dapat memproduksi LPD dan bahkan mengekspornya ke Filipina dan kedepannya ke Uni Emirat Arab.
Jika nanti Indonesia mewujudkan komitmennya untuk membeli setidaknya 2 kapal selam Scorpène dari Prancis, kapal selam ini akan dibangun di Indonesia oleh Naval Group dan PT PAL Indonesia melalui skema co-production. Sejumlah sumber mengindikasikan apabila kerjasama tersebut berjalan lancar, PT PAL Indonesia bisa menjadi salah satu regional hub Naval Group dalam konstruksi maupun maintenance, repair and overhaul MRO kapal selam di Asia Tenggara. Skema ini tentunya akan membuat PT PAL dapat menjadi bagian dari global supply chain industri kapal perang global. Selain mendapatkan bantuan modal dan transfer teknologi, idealnya kerjasama investasi dengan perusahaan pertahanan asing juga dapat meningkatkan potensi terjualnya produk-produk alutsista buatan Indonesia di pasar internasional. Sebab perusahaan-perusahaan asing ternama seperti Naval Group sudah memiliki reputasi global yang sangat baik dan kaya pengalaman pemasaran dibanding BUMN maupun industri pertahanan swasta Indonesia. Hal ini bisa menjadi alternatif dari kecilnya kemampuan pemerintah untuk menyerap produk-produk industri pertahanan secara besar dan berkelanjutan karena terbatasnya anggaran pertahanan. Keuntungan lainnya adalah dengan dibukanya peluang bagi Original Equipment Manufacturer (OEM) asing untuk menanamkan investasi langsung di Indonesia. Proses pengadaan dan produksi alutsista dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengingat pengerjaannya langsung diawasi oleh OEM sebagai pemegang teknologi. Dengan modal, teknologi dan penjualan domestik yang terbatas, mau tidak mau industri pertahanan Indonesia harus mencari bantuan investasi dan teknologi dari perusahaan asing agar dapat memenuhi kebutuhan pertahanan nasional secara lebih optimal sekaligus pasar global. Pilihannya sekarang ada di pemerintah untuk memilih negara dan perusahaan asing mana yang paling menjanjikan untuk mendukung visi jangka panjang untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.